Oke, mari sekarang kita tinjau mengenai pelaporan dan ROI atau Return on Investment. Apa itu Return on Investment dan mengapa kita perlu membuat pelaporan atau memonitor pelaporan. Jadi ini adalah tahapan setelah kita melakukan implementasi marketing automation, kita lakukan pelaporan atau kita tinjau pelaporan yang diberikan oleh perangkat automation kita. Dan yang paling penting di pelaporan itu, di reporting itu ada tercantum berapa kita sebetulnya mendapatkan return on investment. Apa itu return on investment? ROI atau return on investment atau rasio pengembalian investasi, rasio itu perbandingan. Rasio keuangan yang mengukur sejauh mana keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Itulah kenapa disebut dengan return on investment. Dibandingkan dengan biaya investasi tersebut. Artinya bagaimana? ROI itu dihitung dengan membagi keuntungan bersih dari investasi dengan biaya investasinya. Kemudian tentunya dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase, dikalikan dengan 100%. Karena ROI itu kita biasa ukur dengan persentase. Nah, ini contohnya nih. Penghitungannya ROI itu keuntungan bersih dibagi biaya investasi kemudian dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menginvestasikan, misal saja dalam dolar supaya angkanya kecil, $10.000 dalam kampanye pemasaran dan mendapatkan keuntungan bersih sebesar $30.000, maka ROI-nya dapat hitung sebagai return on investment. 30.000 dibagi 10.000, kemudian dikalikan 100%, maka return on investment-nya adalah 300%. Nah, sekarang apa manfaat atau poin-poin penting dari ROI ini? Tentunya dengan kita bisa melihat ROI, bisa mendapatkan angka return on investment, kita bisa melakukan pemilihan investasi yang lebih baik. Karena kalau kita bisa melihat angka ROI, oh iya ini investasi bisa kita teruskan, atau oh iya ini investasi sepertinya harus kita hentikan, atau kita perbaiki. Jadi ROI itu memungkinkan perusahaan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas berbagai investasi yang mungkin. Dengan mengetahui ROI dari setiap investasi, perusahaan dapat memprioritaskan dan memilih proyek atau program yang memberikan hasil terbaik. Yang berikutnya, untuk juga evaluasi kinerja keuangan. ROA membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Tingkat pengembalian yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang sehat dari investasinya, dan investasi itu bisa diteruskan atau dikembangkan. Yang berikutnya lagi, untuk pelaporan dan akuntabilitas, ROI itu juga memainkan peran penting dalam pelaporan keuangan dan akuntabilitas. Jadi pelaporan yang transparan terkait dengan hasil investasi membantu stakeholder atau pemangku kepentingan untuk memahami sejauh mana perusahaan berhasil dalam pengelolaan asetnya. Dan ini yang tak kalah penting untuk perencanaan strategis. Jadi informasi tentang ROI atau Return on Investment, nilai atau tingkat pengembalian investasi, membantu dalam perencanaan strategis jangka panjang. Karena ketahuan angka pengembalian investasinya seperti apa, sehingga perlu meningkatkan investasi di bidang yang sama atau mungkin perlu investasi di bidang yang lain yang masih terkait atau di bidang yang lain yang tidak terkait sama sekali. Perusahaan dapat menggunakan data ini untuk membuat keputusan tentang arah bisnis mereka, termasuk alokasi sumber daya di masa yang akan datang ya. Kemudian pengukuran keberlanjutan. ROI juga membantu dalam pengukuran keberlanjutan suatu bisnis. Dengan memahami berapa banyak nilai yang dihasilkan dari setiap investasi, perusahaan dapat menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjangnya. Oke? Nah, itu saja saya rasa mengenai pelaporan dan ROI. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.